Komnas Perempuan, ya, boleh Ibu uraikan modus penipuan cinta melalui dunia maya ini akhir-akhir ini? Ya, kalau berdasarkan data ya, Bang Hotman, ya, kami menerima sekitar 5 kasus, dan ini menarik ya karena mereka 5 kasus. 5 kasus. Korbannya perempuan atau laki? Korbannya perempuan. Korbannya perempuan semua. Wah, ini laki-laki ini benar-benar ini kacau deh. Gimana? Terus? Iya, mereka mengaku pekerja offshore. Mengaku pekerja offshore. Ya, dan Pertamina menyebut nama Pertamina. Oke. Kemudian Papua Barat. Papua Barat. Dan ini semua mengadu secara online. Jadi para perempuan ini berasal dari Garut, aduannya dari Garut, kemudian dari Blora, dari Bangkalan, kemudian juga dari Semarang. Semua dirayu melalui aplikasi. Betul. Kencan. Betul. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya. Ada Facebook juga. Kemudian ada aplikasi Kencan Badu, ada Tantan, ada Cupid. Dan semuanya modusnya sama ya. Jadi alasannya nggak bisa ketemu gara-gara tugas begitu? Betul. Alasan tidak bisa bertemu, tapi dibuka dengan perkenalan, kemudian pendekatan secara intens, lalu kemudian I love you, good morning gitu kan? Betul. Kemudian akhirnya saling menyatakan, si pelaku menyatakan cinta. Tapi kemudian melakukan kebohongan, misalnya saya mau datang tapi saya perlu diberi uang untuk transport, saya kehilangan barang, saya kerampokan ketika dalam perjalanan. Begitu. Sehingga perempuan atau korban harus wanita percaya aja begitu? Kalau dalam urusan cinta, cinta itu semuanya kan ada trust ya. Dan inilah yang menarik dari kasus-kasus love scamming. Jadi Ibu mengatakan dalam urusan cinta logika udah nggak berlaku gitu? Ya pada titik tertentu ya. Begitu? Pada titik tertentu itu terjadi karena sebenarnya yang diarahkan adalah satu pada manipulasi perasaan ya. Manipulasi perasaan. Betul. Bahasanya mantap banget itu. Manipulasi perasaan. Terus? Iya, ada manipulasi, ada kebohongan. Tapi karena merasa bahwa ini adalah teman dekat dan dia selalu bersama dan si pelaku ini menangkap ada kerentanan korban. Itulah yang disasar sebenarnya. Kerentanan korban, misalnya wanita kesepian begitu? Betul. Kemudian merasa butuh teman. Butuh teman. Kemudian cukup mapan sebenarnya si perempuan. Rata-rata wanitanya cukup mapan? Cukup mapan. Dalam arti dia punya penghasilan. Walaupun mungkin juga terbatas ya. Tapi setidaknya dia punya penghasilan dan merasa bisa membantu si temannya ini. Dan sampai berapa kali mereka kirim uang? Tetap masih tidak kepikir bahwa ini cowok penipu gitu loh? 1 kali, 2 kali, tapi kan itu juga ada rasa aneh gitu ya. Dan biasanya mereka akan menyetop. Setelah itu ada marah dari si pelaku dan merasa bahwa kok kamu tidak cinta pada saya gitu. Jadi rasa cinta, kata-kata cinta itu selalu diulang untuk mengatakan bahwa kamu harus kirim sesuatu ke saya, kirim barang atau kirim uang, transfer uang untuk membuktikan rasa cinta gitu. Dan sesudah mengadu begitu ke Komnas, apa tindakan dari Komnas? Seperti biasa kalau kami kan melakukan rujukan ya, karena sistem referral yang kami punya. Dan pengaduan ini menariknya adalah di Polsek. Di Polsek. Nah, mungkin nanti saya akan tanya ke hukum pidana. Betul. Itu termasuk penipuan enggak sih? Kalau menurut saya... Nanti kita akan bahas itu ya. Penipuan enggak itu? Kalau menurut saya iya. Kenapa penipuan? Karena satu, kita tidak pernah tahu siapa dia. Kedua, IP bisa berganti-ganti. Ketiga, tidak pernah ada pertemuan secara Kalau saya bilang sama Ibu, I love you Bu, kirim dong uang dong. Itu penipuan bukan? Tergantung. Kalau misalnya Bang Hotman menyatakan bahwa ada sebuah rasa percaya yang kemudian dibuktikan, kemudian saya mengatakan bahwa oh mari kita melakukan sesuatu kesepakatan, tapi kemudian ternyata kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Misalnya kita akan bahas nanti dengan Pak Jamin Ginting.